Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tubuh Ireng Media Group. Kita pada kali ini punya kesempatan yang luar biasa untuk ngobrol bareng dengan orang-orang yang keren pastinya. Tema yang akan kita bahas ini adalah tema yang lagi update-update-nya, tema yang lagi rame-ramenya dan sedang dalam pembahasan yang sangat intens di jagat media sosial kita terkait dengan masalah keagamaan, terkait dengan beberapa perspektif di dalam beragama Islam, dan itu akan kita bahas secara tuntas dari mulai awal hingga akhir, yaitu tentang mazhab dan manhaj. Ini yang sedang rame-ramenya, dan pada kali ini kita akan ditemani oleh 3 orang yang sangat luar biasa. Ini para pendekar-pendekar semuanya, ini pendekar-pendekar tapi dalam konotasi yang lebih ilmiah ya. Ini pendekar bukan masalah fisik, ini pendekar-pendekar intelektual. Ya, luar biasa sekali. Yang pertama tentunya yang tidak asing bagi kita ada Gus Faris Muhammad Mirza. Gus, kabarnya bagus, Gus? Alhamdulillah. Sehat nih? Sehat. Alhamdulillah, tambah gemuk. Jadi indikator sejahtera gitu. Oke, selanjutnya kita ada ini pendekar ini yang biasanya Basul Masail ini, Pak Wasil. Alhamdulillah sehat, Pak Wasil. Sehat ya. Ini Kacong Madura yang betul-betul biasanya itu kalau di Basul Masail menjadi pendekar yang kalau mengutarakan pendapat itu betul-betul konkret ya. Satu lagi ini namanya, ini alim, agak lebih kalem ya. Orangnya agak lebih kalem, sama-sama Maduranya tapi lebih kalem ya. Ini Mas Siti Kurozak ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. 3 orang ini bersama saya dan juga nanti akan disaksikan oleh pemirsa semuanya, para orang-orang yang sedang haus-haus terhadap ilmu-ilmu. Nah, kita akan bahas tentang manhaj dan mazhab. Ya. Kalau guyonannya kita kemarin tuh manhaj versus mazhab. Apakah betul manhaj dengan mazhab itu kita versuskan, atau sebenarnya ada korelasi keduanya? Dan apakah ada persambungannya, dan kenapa kita harus disuruh memilah ikut mazhab aja, ikut manhaj aja? Kenapa harus begitu? Nah, ini perlu kita bicarakan pada saat ini. Oke, mungkin yang paling pertama Gus dan juga para ustadz ini, ada hal yang cukup kita utarakan bahwa titik perbedaan manhaj dan mazhab itu ada di bagaimana kita memahami nas hadis dan Al-Quran, dan bagaimanakah umat Islam memahami keduanya pasca Rasulullah SAW wafat. Ya, dan di dalam masa itu tentu yang hidup, yang mendominasi pemahaman-pemahaman itu adalah para sahabat. Dan tentu saja kita harus bisa memahami sebenarnya sahabat itu siapa. Untuk awal mungkin saya mengutip hadis Rasul ya, bahwa Rasulullah pernah berkata, "An-nujumu amanatus sama'i, fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma tu'adu. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Jadi Rasulullah itu pernah bersabda bahwa bintang itu merupakan amanah bagi langit. Ketika itu bintang pergi, maka akan datang yang dijanjikan kepada langit atas kinerjanya menjaga bintang. Saya, kata Rasulullah, adalah amanah bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi, maka ketika aku pergi, maka sahabat-sahabatku lah yang nanti akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepadanya, karena mengganti Rasulullah sebagai panutan. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Maka ketika para sahabat itu menjadi pengganti Rasulullah, maka sahabat itu adalah amanah bagi siapa? Bagi umat Rasulullah. Maka ketika umat Rasulullah ini mengikuti para sahabat, maka para sahabat ini mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka. Nah, ini tentu
menunjukkan bahwa Rasulullah mempunyai kriteria khusus bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang betul-betul dicintai oleh beliau. Sahabat adalah punya tempat khusus bagi beliau, dan ini tentu tidak kaleng-kaleng ya. Maka kemudian sahabat dalam dalam meneruskan titah-titah Rasul atau unsur-unsur profetik di dalam beragama itu menjadi yang nomor satu. Oke. Lalu siapa kira-kira sahabat itu menurut? Nah, ini ada sedikit perbedaan antara muhaddisun, para ahli hadis, dengan fuqaha ya. Terkhusus dalam perspektif usul. Tentu perbedaannya sangat mendasar sekali karena ahli hadis ini tentu adalah orang-orang yang dengan kriteria yang lebih tekstual. Pokoknya orang yang hidup di masa Rasulullah, beragama Islam, beriman, kemudian bertemu dengan Rasulullah, ya, melihat Rasulullah, lalu kemudian sebagian menambahi dengan meninggal dalam keadaan Islam, ya, meninggal dalam keadaan Islam. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Shalah. Lalu ditambah dengan Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa nggak cukup hanya melihat. Gimana kalau melihat? Bagi sahabat yang buta bagaimana? Ya, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum kan nggak dapat disebut sebagai sahabat karena tidak dapat melihat. Maka Ibnu Hajar mengatakan bukan melihat tapi bertemu, ya. Bertemu atau muwajahah atau liqa itu kan tidak harus melihat, ya. Maka di sini makna sahabat menjadi semakin luas. Ini hadis, ya. Cuma muskil di kalangan ulama usul. Lah kalau ulama hadis, kalau misalkan orang itu harus meninggal dalam keadaan Islam, bagaimanakah posisi meriwayatkan hadisnya? Jadi ketika ada orang yang sahabat yang kemudian mohon maaf mungkin keluar dari agama Islam, mungkin ada beberapa sahabat di sini, misalkan sahabat Rajal, ya, Ibnu Ufwafah, kemudian ada sahabat juga yang kemudian mu'alaf lagi seperti Abdullah ibn Abi Sarah, ya, ada Ubaidullah bersama istrinya, itu juga berpindah agama ke Nasrani ketika ke Habasyah, ya, hijrah ke Habasyah. Jadi gimana standarisasi hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang seperti ini? Nah, gitu kan. Jadi itu menjadi rancu bagi ahlul hadis. Masa kita mau meriwayatkan harus menunggu mereka meninggal dulu, ya? Baru kita tahu, oh hadis ini mau kita ambil nih, ini enggak kita ambil, ini orangnya meninggal dalam keadaan Nasrani kan gitu ya. Ini kan repot. Akhirnya menurut ahli hadis enggak begitu ya. Memang pokoknya dia beragama Islam, tidak perlu ditambahi meninggalnya harus dalam keadaan Islam. Oke, itu saya kira kalau menurut ahli fikih lebih repot lagi ya. Kalau menurut ahli fikih sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh At-Tabari, ya, bahwa orang-orang yang disebut sebagai sahabat itu adalah orang-orang yang terlihat jelas membersamai Rasulullah sebagai sahabatnya. Jadi komunikasi antara beliau, mereka ini dengan sahabat, dengan mereka ini dengan Rasulullah itu intens sekali. Berarti ada pertemuan yang intens, tidak hanya bertemu sekali dua kali. Bahkan kalau menurut Sa'id bin Musayyab, bahwa sahabat itu ya harus bertemu Rasulullah itu setidaknya setahun 2 tahun, ya, atau ya berperang dengan Rasulullah 1 kali atau 2 kali ghazwah, ya, ghazwah perang yang dihadiri Rasulullah kan gitu. Jadi aqama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanatan aw sanataini wa ghazza ma'ahu ghazwatan aw ghazwataini, kan gitu. Nah, ini menjadi perdebatan karena antara ahli hadis dengan ahli fikih menjadi berbeda. Nah, inilah yang kemudian sampai sekarang tetap menjadi perbedaan. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang tetap mengikuti definisi ahli hadis. Seluruh sahabat pokoknya itu adil, nggak ada sahabat yang tidak adil gitu ya. Seluruh sahabat adil. Padahal sahabat juga banyak yang berbeda pendapat, seperti Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan, itu setelah Rasulullah meninggal banyak nggak cocoknya, ya. Ada pula beberapa sahabat juga nggak cocok, bagaimana kayak misalkan Aisyah dengan Tolhah, berbeda pendapat dengan Ali bin Abi Thalib, baik secara politis maupun secara amalia, kan repot. Nah, maka
Maka sekarang ada beberapa orang juga yang tetap mengikuti definisi dari ahli usul, ahli fiqh. Nah, ini juga menjadi perbedaan. Nah, ini menjadi awal dari perbincangan kita karena sahabat dianggap sebagai kurun pertama setelah Rasulullah meninggal yang akan menjadi panutan. Yang tadi matu adun katanya yang dari Rasulullah tadi itu. Ya, maka gimana ini kita menyikapinya? Gus Mirza, ini agak menarik nih Gus, karena sahabat ini dianggap sebagai landmark bagi keberagaman kita dalam beragama Islam, sehingga dengan berbagai perbedaan yang dimiliki oleh para sahabat, kira-kira Gus, ada enggak Gus sahabat yang merupakan ahli fikih? Ya, jadi pertama kita berangkat dari hadis yang sering kita temui, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kata aqra' itu nanti akan kita giat sebagai faqih. Karena aqra' yakni bukan urusan bagus atau tidaknya bacaan. Kan misalkan Mas Fasil ya, biasanya qiraah ya. Iya kalau aqra' itu yang paling membaca yakni mempelajari terhadap kitabillah, yaitu Quran dan Sunnah. Maka aqra' itu ya membaca, kemudian faham, kemudian menelurkan hukum. Nah dari situlah kita sebut sebagai ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yakni yang faham rambu-rambu agama dan hukum-hukum agama. Jadi tidak cukup hanya suaranya bagus, bacaan tahsinnya bagus. Maka aqra' itu kelak akan kita giret sebagai faqih dalam sahabat. Karena dulu ketika Nabi mendapat wahyu Al-Quran, Nabi akan membacakan kepada para sahabat, kemudian Nabi juga akan memberikan penjelasan dari Al-Quran tadi. Ya. Misalkan dalam wa faqihatan wa abba, ada dalam at-tafsir wal mufassirun itu Sayyidina Umar ketika dijelaskan Nabi kalau faqihah itu saya tahu artinya, tapi kalau abba kami tidak tahu. Maka baru dijelaskan oleh Nabi. Sehingga karena pembacaan Quran yang ayatnya juga hukumnya, maka timbullah sahabat-sahabat yang kita sebut sebagai ahli fikih atau fuqaha. Nah, ahli fikih ini nanti tersebar karena kelak juga sahabat akan menyebar ya. Tapi tetap yang paling banyak ada di Madinah, seperti yang saya nukil dari kitab ini ya, Ikhtilaful Fuqaha. Di kalangan di Madinah sendiri, basis Madinah, ada beberapa nama fuqaha yang masyhur, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yakni Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada juga nama Sayyidina Abdullah bin Umar, ada juga nama Sayyidina Zaid bin Thabit, dan ada juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah, selain di Madinah, ada juga nanti sahabat yang berbasis di Mekah. Nah, di Mekah ini contohnya ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, juga ada Sayyidina Ibnu Umar, ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Geser lagi, ada Basrah contohnya ada Hasan al-Basri. Kufah ini di sini ada dari kalangan tabi'in. Kemudian di Syam misalkan juga ada nama-nama seperti Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di Mesir yang terkenal juga ada Sayyidina Amr bin As. Nah, nanti kalau akan di kalangan tabi'in ada Lais bin Sa'ad yang akan dibahas oleh yang lain. Artinya memang para sahabat itu banyak yang dari kalangan fuqaha yang awalnya kita berangkat dari aqra'uhum yang paling mumpuni dalam membaca kitab, yakni menggali hukum dari kitab dengan intelektualitasnya. Ya. Oke. Jadi ini kan tadi dikatakan bahwa berarti ketika ada sahabat yang aqra', ada sahabat yang berarti ada sahabat yang tidak layak roh, yang layak roh juga, atau ada sahabat yang tidak begitu yakro ya, berarti tidak begitu qori tadi katakan, tidak begitu qori ya. Ini tapi bukan al-qari'ah yang disebut membacanya itu beda lagi ya, hari kiamat tentunya dibaca ainnya dibaca alif ya, repot ini ya. Jadi karena
kan ada beberapa orang Gus yang merasa bahwa seluruh sahabat ya, pokoknya apapun yang dilakukan oleh sahabat ya, baik itu akwal, afal, iqrar yang disampaikan baik melalui lisan, melalui perbuatan maupun melalui ketetapan, dianggap seperti derajatnya tinggi sekali. Jadi seakan-akan seluruh sahabat dianggap sebagai kualifikasinya sama. Ya, itu seperti apa Gus? Kualifikasi keilmuan para sahabat. Jadi sahabat itu kalau kita sebut, kita kan ahlu sunnah, bilangnya ashabun nabi kulluhum udul ya. Udul yakni bermakna bahwa sahabat itu tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Sehingga kita menerima semua riwayat dari sahabat karena kulluhum udul. Berbeda dengan Syiah yang dipilih-pilih, pro atau kontra dengan ahli bait. Terkait politik kan ya. Maka udul itu ada lagi yang faqih. Sebab para sahabat itu memang harus diakui tanpa menghilangkan rasa hormat kita bahwa sahabat pun dalam memahami Quran dan hadis itu memiliki level-level yang berbeda. Sehingga kelak sebab ikhtilaf di kalangan sahabat itu ya karena berbedanya kemampuan dalam membaca Al-Quran dan hadis. Misalkan di kitab ini disebutkan laqad ikhtalafu fi katsirin mimma isbanbatu minal ahkam wa dzalika liikhtilafihim fi hududihim minal ilmi wal fahmi wal ihatah bi nusus syariah wa afradiha. Memang ada kok keterpautan kemampuan sahabat dalam memahami. Sehingga nanti dalam istidlal mereka pun juga ketika ada di Quran ya ikut Quran, ketika ada di sunnah ikut sunnah. Tapi karena fikih itu sejatinya dinamis, maka ketika tidak ditemukan di keduanya, maka para sahabat akan berijtihad. Nah, ijtihad ini sesuai dengan kadar kemampuan mereka beliau itu tadi. Ada yang sangat alim sehingga ijtihadnya demikian, ada yang sepahamnya. Tapi kan bagaimanapun ijtihad itu sebuah perintah ya. Sehingga kalaupun benar dapat 2 ganjaran, kalau salah tetap dapat satu ganjaran. Berarti dari segala kualifikasi yang dimiliki oleh para sahabat itu, berarti sebenarnya tidak semua punya kemampuan istidlal yang dikatakan yang secara kualifikasi sebagai istidlal yang mumpuni untuk bisa diikuti. Berarti kan tidak semuanya gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang dia faktualnya memang keilmuan dengan intelektualitas yang cukup mumpuni sehingga mampu beristidlal sehingga nanti akan bisa menjadi termak dalam berfikih kan gitu ya. Iya betul. Ya, maka kira-kira metode istidlal apa yang dipakai oleh para sahabat ini? Ya, kita akan hadirkan 2 ya. Iya. Pertama kita akan menghadirkan contoh kias dan juga contoh tentang perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Sekali lagi kita tegaskan, ini yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Iya. Betul. Contohnya kita ambil dulu yang mana nih? Yang ikhtilaf dulu ya. Iya. Saya ambil dari kitab Al-Mizan Al-Adil ya. Ya, nanti kita tampilkan ya. Siap. Bahwa sahabat itu juga berkhilaf kok. Artinya kalau kita hari ini ngotot ikut sahabat, yang mana dulu? Yang sahabat sendiri juga satu dengan lain khilaf kan. Dan semuanya pun kredibel. Contohnya khilafnya sahabat dalam masalah ini khilaf antara Sayyidah Aisyah dan sahabat Abdullah bin Umar tentang innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi, bahwa mayit itu akan disiksa atau disiksa sebab tangisan keluarganya terhadapnya. Menurut Sayyidah Aisyah memahami hadis ini, ya kata Sayyidah Aisyah fil waqti, bahwa mayit itu ketika keluarganya menangis ya saat itu juga akan disiksa. Tetapi menurut Abdullah bin Umar ya tidak juga fil waqti, bahwa dalam memahami satu hadis saja para sahabat pun berbeda pendapat. Contoh lagi terkait ini tentang ru'yatir Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal mi'raj, bahwa ketika Lailatul Mi'raj Nabi itu menghadap atau melihat Allah atau bagaimana. Ternyata di kalangan sahabat pun misalkan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud itu mengatakan, iya Nabi itu
melihat Allah. Tetapi kalau menurut Sayyidah Aisyah, juga itu dimaksud dalam riwayat yang lain, fi riwayatin, bahwa mengatakan yang dilihat itu Jibril. Ini Jibril bukan Allah. ya. Nah, sehingga artinya bahwa di kalangan para sahabat pun juga terjadi khilaf, dan itu sebuah keniscayaan. Sebab khilaf itu seperti tadi yang kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa khilaf itu memang terjadi sebab kualitas atas kefahaman para sahabat. Dengan kualitas yang sama pun bisa berbeda, Bisa. apalagi dengan kualitas Karena yang berbeda-beda. Bahasa Arab itu menyimpan makna yang dalam, sehingga kadang ada yang merujuk makna teksnya, ada yang merujuk makna tekstualnya. Contoh kedua dalam kias misalkan ya. Kias. Jadi Ini yang beberapa orang kias sama yang tadi itu tidak diterima ya. Iya. Sahabat yang Sahabat melakukan ya Gus. sahabat itu kan dekat sekali ya, Iya. kurunnya dengan Rasulullah. Quran dan Ya, hadis. dengan betul. Tetapi di masa itu pun karena dinamisnya, sahabat pun akhirnya beristihad melalui kias. Contohnya di sini ada Sayyidina Umar bin Khattab ya. Beliau menjadikan Zat Irqin sebagai mikotnya Ahlul Iraq, yang sebelumnya tidak. Karena beliau berijtihad menggunakan kias atas Qornin yang menjadi mikotnya Ahli Najd. Sebelumnya tidak ada tuh. Tetapi oleh Sayyidina Umar dikiaskan. Contoh kedua yaitu ketika Sayyidina Umar menghukum seorang peminum khamr dengan 80 pecutan, cambukan. Karena sebelumnya Nabi itu 40, Sayyidina Abi Bakar itu 40, kok tiba-tiba Sayyidina Umar jadi 80. Agak lain nih. Agak lain. Ketika dilacak, ternyata ini nih kata Sayyidina Umar. Bihujjati anna syaribal khamri yaskaru wa idza sakara hadza wa idza hadza iftara wa haddul muftari thamani najal. Wa hadduhu thamani. Maka ada kok proses-proses kias, dan itu boleh. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana sahabat melakukan inovasi atau bid'ah lah ya Pak. Seperti Sahabat juga melakukan bid'ah ini. Ini bid'ah ini. seperti apa itu? Raweh, betul. Mengumpulkan Iya, ini apa namanya, kodifikasi Al-Qur'an itu. sehingga itu sebuah keniscayaan, asalkan satu pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu mending bahaya ya. Iya, bahaya. Sahabat aja melakukan bid'ah ya. Jadi ini yang kita selalu digaungkan oleh beberapa orang itu kan segala sesuatu yang tidak berada di masa Rasulullah pengen dilakukan Rasulullah itu berupa lisan, ikrar maupun ketetapan dianggap sebagai bid'ah dan menolak adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Klasifikasi ini ya tidak diterima beberapa orang. Tapi ternyata ketika ditelusuri ternyata sahabat sendiri juga melakukan bid'ah. Ini yang agak sedikit berarti sahabat gimana nih sahabat ini? Kalau konsisten dengan perspektifnya berarti sahabat ini juga nggak benar ya berarti. Iya, kita kerepotan. Iya, kerepotan juga karena keniscayaan. Iya. Jadi itu luar biasa sekali. Nah, sekarang dengan berbagai perbedaan di kalangan sahabat itu, Gus. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa khilafiyah fikihiyah antara sahabat, bahkan ada sahabat yang melakukan inovasi di dalam fikih. Ini inovasinya dalam agama loh ini ya. Bukan inovasi dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan yang lain. Oke. Bagaimanakah kita menyikapi khilaf itu di kalangan sahabat itu? Ya, jadi khilaf itu suatu hal yang keniscayaan. Iya. Sebab memang itu perintah Allah untuk menggali hukum. Bagaimanapun kita juga tidak menerima adanya kevakuman hukum ya. Iya. Tidak boleh ada wukuf dalam suatu hukum, perlu dicarikan solusi. Kalau tidak ada di Quran, tidak ada di hadis ya, akhirnya beristihad. Makanya itu sebuah keniscayaan sebab kedinamisan zaman. Dan kelak khilaf-khilaf di antara para sahabat ini pun akan diwarisi oleh muridnya, yaitu tabi'in, diwarisi oleh tabi'ut tabi'in dan sampai seterusnya. Sebab khilaf di kalangan sahabat itu khilaf karena ilmu.
bukan khilaf karena ada kepentingan-kepentingan yang murni karena mencari solusi, terus kemudian beristihad menggunakan ilmu, jadilah produk hukum tadi. Jadi apapun perbedaan yang disuguhkan oleh para sahabat, ya kan, artinya kan berarti perbedaan-perbedaan itu merupakan keniscayaan yang oleh Rasulullah sendiri juga diilhami kan. Iya. Ini ikhtilafu sunnati apa? Ikhtilafu ummati apa? Rahmatun ya. Memang betul-betul memang merupakan sunnatullah bahwa perbedaan pendapat di dalam segala hal termasuk di dalam fikih itu merupakan sunnatullah ya, merupakan sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah. Oke. Sekarang kita bergeser sedikit Gus ya ke Mas Rojak. Ini setelah kita bahas soal sahabat Mas Rojak ya. Jadi ada kaitannya karena sahabat ini nggak mungkin tidak punya murid ya. Untuk intisarul Islam, untuk dakwah Islam dan untuk keberlangsungan la ilaha kalimatillah, pasti sahabat pasti punya kerja-kerja pendidikan. Ya, pasti punya murid. Nah, dalam istilah yang kita sebut yang kita ketahui namanya tabi'in. Baru kemudian nanti tabi'in punya murid lagi namanya tabi'in, itu kan. Kira-kira tabi'in itu sebenarnya siapa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah tabi'in, kalau dari segi bahasa kan mereka adalah tabi', seorang yang mengikuti, ya, orang yang mengikuti. Sehingga hal ini juga menjadi ilham dalam lahirnya istilah tabi'in itu sendiri. Begitu. Kalau di dalam beberapa literatur itu saya membaca at-tabi'un fi tarikhil Islam hum syakhsiyatun islamiyah lam tu'asir an-nabi. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak semasa dengan Rasulullah, begitu. Wa asyat fi fatratin lahiqatin ba'da wafati. Dan mereka hidup di masa setelah wafatnya Nabi. Ya. Kemudian au asyat, nah ini yang kedua, pengertian yang kedua, wa asyat fi fatratihi walam tarah. Atau dia hidup di masa Rasul tapi nggak pernah melihat Rasul. Iya, kayak siapa itu? Atau satu lagi yang sama orang tuanya itu? Ya, itu namanya Uwais Al-Qarni. Sebenarnya beliau semasa dengan Rasulullah, tapi tidak pernah melihat Rasulullah. Ya. Gitu. Jadi ada dua definisi ya. Pertama dia memang tidak pernah semasa dengan Rasul. Yang kedua semasa tapi tidak pernah melihat Rasul. Ya. Jadi begitu. Itu dalam istilah tabi'in begitu. Ya. Terus hubungan antara sahabat dengan para tabi'in ya. Sejarahnya itu. Baik. Kalau melihat sejarah ya, kalau di dalam ilmu hadis itu kan di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil itu ya. Ada istilah kibarus sahabat, ada istilah sigharus sahabat. Kibarus sahabat itu adalah kibarus sahabat senior begitu. Kemudian di masa berikutnya ada sigharus sahabat. Mereka ini sahabat-sahabat junior yang mungkin pada masa Rasulullah itu dia masih kecil. Masih usia bocah sampai masih remaja usia bocah. Dan inilah yang nanti menjadi penghubung antara masa tabi'in dengan masa sahabat Rasulullah. Jadi sigharus sahabat, makanya kalau dalam kitab Tarikh Tasri' al-Islaminya Man'ul Qattan itu di situ dibabkan tersendiri asru sigharis sahabat wa kibarit tabi'in. Jadi masa sahabat-sahabat junior dan kibarit tabi'in. Masa sahabat tabi'in yang junior. Itu jadi hubungannya itu pasti tetap ada begitu. Oke. Itu terkait masalah hubungan antara murid dan guru ya, tabi'in dan sahabat. Ya. Begitu. Jadi di situ tidak mungkin seorang tabi'in tidak punya guru sahabat. Berarti kesimpulannya seperti itu ya? Tidak mungkin. Karena disebut tabi'in, maka dia harusnya punya guru sahabat. Karena dia pengikut. Karena gitu, pengikut. Ya, betul. Artinya berarti tabi'in ini masih dalam kategori yang bisa diikuti karena punya guru seorang sahabat. Masih khairul qurun. Masih termasuk khairul qurun. Ini kan ada beberapa orang yang tidak mau menerima tabi'in kan, katanya punya harus sahabat kan gitu ya. Harus sahabat. Kalau tidak sahabat tidak boleh kan. Nah, ini ada enggak? Nah, ini untuk apa? Untuk legitimasi ya. Legitimasi bahwa tabi'in itu termasuk angkatan usia atau angkatan masa yang kredibel diikuti
Maka kita kan perlu ngasih contoh nih, Pak Rojak ya. Ya. Ngasih contoh kira-kira ada enggak di kalangan tabi'in itu yang faqih, yang min jumlatil fuqaha itu, yang betul-betul dari kalangan ahli-ahli fikih. Ya. Sebelum membahas itu, saya coba membahas terkait masalah kondisi yang ada pada masa itu. Karena Berpengaruh sekali ya soalnya. munculnya firqah-firqah ini sebenarnya ya pada masa ini. Namun kalau kita melihat kilas balik sejarah, itu akar permasalahannya itu pada masa Rasulullah wafat. Pada masa itu kan para sahabat itu bingung menentukan siapakah yang pantas menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah. Itu di sini dijelaskan di dalam di dalam kitab ini. Di situ dijelaskan bahwa walam yakun aslul khilaf atau aslul khilaf alaiha walidu fitnati Utsman. Jadi bukan mulai dari Utsman sebenarnya. Karena yang banyak kan orang yang mengatakan bahwa ini mulai perpecahan ini mulai dari khilafah Sayyidina Utsman. Karena di situ terjadi fitnah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya menurut Mannaul Qattan itu tidak. Ya, walakinnahu yamtaddu ila badratiha al-ula. Badratiha al-ula. Mundu syi'ril muslimina inda wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itulah akar permasalahan ini menjadi subur begitu sampai nanti pada masa Sayyidina Utsman puncaknya. Nah, di situ mulai dari perkumpulan di Saqifah Bani Sa'idah begitu ya. Pada saat itu ada Abu Bakar, terus Umar, menentukan siapa yang melanjutkan Rasulullah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu menentukan siapa yang mau melanjutkan sebenarnya. Kaum Ansor mengajukan dari kalangan kita lah yang harusnya melanjutkan begitu. Ada dari Muhajirin mengatakan, yuk tentu kami orang-orang Quraisy yang mengatakan yang harusnya melanjutkan gitu. Dan itu lalu kemudian menjadi menjadi benih-benih perbedaan di kalangan umat Islam gitu. Orang Ansor mungkin pada saat itu taslim dengan baiatnya kepada Abu Bakar, tapi beberapa orang ini justru ada yang mungkin yang fanatik ya, yang nanti akan lahir paham Syiah itu fanatik kepada Ahlul Bait. Ini juga pada saat itu luar biasa suaranya untuk menyuarakan. Perbedaannya dari sahabat ya. Iya, dari sahabat. Jadi untuk menyuarakan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Ada yang mengatakan dari Muhajirin, dari Ansor, ada yang mengatakan dari Ahlul Bait. Ya, jadi begitu. Kenapa kok enggak Ibnu Abbas saja? Kan ini yang menjadi yang senior, lebih senior daripada Sayyidina Ali. Mereka mengatakan Sayyidina Ali ini walaupun lebih junior daripada Abbas, itu dia termasuk as-sabiqul awwalun. Sehingga periode Islamnya Sayyidina Ali itu lebih tua daripada Sayyidina Abbas, begitu. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Iya. Jadi dari sini kita melihat beberapa perbedaan lalu kemudian turun di masa fitnah Sayyidina Utsman bin Affan begitu. Disitulah lahir kemudian pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali terjadi proses tahkim itu ya. Tahkim atau arbitrase itu. Nah, ini yang menjadi puncak khilaf antara para umat Islam pada masa itu. Ya, ada di sini dijelaskan pada masa ini, pada masa tabi'in ini, yaitu pada masa daulah Bani Umayyah, itu terjadi tiga perpecahan, yaitu pertama Al-Khawarij, Syiah, juga Al-Jamaah. Nah ini, dari tiga ini, lalu kemudian nanti melahirkan beberapa perbedaan dalam konteks fikih. Jadi tidak hanya masalah akidah sebenarnya. Selama ini kan kita ketika membahas masalah Syiah atau masalah Khawarij, itu arahnya ke akidah. Ternyata mereka itu juga masalah fikih juga begitu. Misalkan sekte akidah berakibat juga nanti terhadap fikihnya. Iya. Gitu. Ya. Misalkan kalau dalam Khawarij ya di sini disebutkan bahwa Khawarij itu dalam berfikih ya. Itu laqad kana min athar ihtimamil khawarij bin nahiyah al-amaliyah wa tasaddudihim fi sulukil muslim annahum tarfa'u fi maqaisihim al-fiqhiyah bi umuril ibadat. Fa'tabaru al-ma'ani al-akhlaqiyah war-ruhiyah bi izail amal al-badani. Misalkan fa fi taharatil badan lis salat masalan yarawna anna at-taharah innama takunu bi taharatil lisan minal kidbi wal qaul wal batil. Jadi tidak hanya taharah misalkan ya dalam bab taharah
Kalau kita kan toharo itu ya cukup membersihkan badan dari najis, juga dari hadas, kan begitu toharo dari kita. Tapi kalau mereka memperluas makna toharo itu, tidak hanya bersih dari suci dari najis ataupun hadas, juga dari akhlak al-batiniyah yang al-batilah begitu ya, akhlak-akhlak yang tidak baik gitu. Itu juga kecenderungan fikihnya. Kemudian yang kedua, kecenderungan fikih mereka ini nanti bisa dipotret ya. Sekarang itu kira-kira yang mirip dengan Khawarij itu siapa? Nanti bisa dipotret di sini. Mulai sumuh ini. Iya. Agak panas ini sekarang. Hasilnya di sini banget ini. Yang kedua ini. Wa min farqil Khawarij manulan fi akhdil ahkam min masadiris syariah wa tabarul Qur'an wahdah al-masdar al-haqiqi. Jadi dia hanya menerima Al-Qur'an saja. Hadis tidak diterima bahkan. Berarti ini ingkarus sunnah. Al-Qur'an saja yang diterima oleh mereka. Misalkan di sini dijelaskan salah satu contohnya ya. Qalu ra'aitum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajama. Ini dalam masalah rajam. Rasulullah itu dulu merajam. Merajam itu kan berarti orang-orang yang muhson ya, zina muhson begitu. Kemudian dia dirajam, dipukuli pakai batu sampai mati kan begitu. Warajamala imam ba'dahu. Imam-imam yang setelah Rasulullah juga sama, dia merajam juga, melakukan hukum rajam. Tapi mereka menggunakan logikanya. Ya walaupun dia katanya nggak menerima selain masadir Al-Qur'an, dia menggunakan logika. Kalau begitu bagaimana dengan seorang budak? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan fa'in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Kalau muhson itu dirajam sampai mati, budak terus gimana? Padahal budak itu kan setengah saja. Setengah ini gimana ini ukurannya? Itu kan nggak ada ukuran gitu ya. Lah yang mutu walayah. Iya. Apakah kita pakai konsep hayatun mustaqirrah atau hayatun madbuh itu ya dalam fikih gitu. Nah itu tidak diterima oleh mereka. Kata-kata Rasulullah itu tidak diterima. Nah, jadi itu tentang Khawarij. Kemudian yang Syiah yaitu orang-orang yang biadat nawatut tasyayyu ladahaula illadina yarawna annal khilafah mirasun adabiyun. Jadi khilafah itu adalah warisan moralitas begitu ya. Sehingga wa aulan nas bi irsin nabi min qarabatihi. Jadi kata-kata Syiah begitu. Dan juga mereka dalam masalah fikihiyahnya, pemikiran fikihiyahnya, mereka fa inna Syiah la yaqtaduna fil akhdhi illa min ulama'ihim. Mereka hanya ulamanya saja yang diterima. Ulama kalangan Syiah wala yufassiruna nusus illa wifqa mabadi'ihim. Dan dia tidak akan menafsiri nas Al-Qur'an ataupun hadis kecuali dengan yang cocok atas pondasi dasar Syiah. Kembali lagi akhirnya kepada ideologi Syiah. Iya, kembali kepada ideologi Syiahnya. Wala ya'khuduna bil ijma' haitsula tibara li aqwali ghairihim. Dia enggak menggunakan ijma' juga. Jangankan kias, ijma' saja enggak dipakai begitu. Wala yaquluna bil qiyas li annahum ra'yun, karena qiyas itu ra'yun. Kata mereka begitu. Ya, ini Syiah. Nah, yang tengah-tengah ini adalah al-jamaah. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari sejarah, Syiah dan Khawarij ini merupakan orang-orang yang fanatik kepada Sayyidina Ali. Kemudian setelah terjadinya proses tahkim, ada yang tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Sayyidina Ali. Dari golongan Ali sendiri? Ya, dari golongan Ali sendiri akhirnya menjadi Khawarij itu tadi. Bahkan sampai mengkafirkan Sayyidina Ali. Wah, ini Khawarij ini takfir ini. Iya. Ya, nanti siapa yang takfir ya? Ya, sekali lagi nanti bisa dipotret oleh teman-teman sekalian siapa yang hanya membatasi kepada nas Al-Qur'an, kemudian yang takfir itu siapa, nanti bisa dipotret lah. Sekarang itu ada nggak sih orang yang seperti ini begitu? Ya, jadi gitu. Ada nggak ya? Ada nggak kira-kira? Ya itu. Kemudian mengenai tadi pertanyaan siapa sih fuqaha di kalangan itu ya. Jadi pada masa itu memang para ulama itu tersebar setelah melakukan ekspansi di berbagai macam daerah di di semenanjung Arab, bahkan sampai ke hampir ke Andalus, ke Persia begitu. Itu di situ tentu para sahabat ataupun para tabi'in itu banyak menyebar, bahkan di Kufah ataupun di Basrah itu juga banyak, tadi juga sudah dijelaskan oleh Gus Mirza, banyak sahabat yang bermukim di sana begitu. Tetapi kecenderungannya, nah sekarang yang kita bahas, kecenderungan mereka itu justru beda. Ya, kecenderungan mereka dalam istimbatul ahkam,
mengutip beberapa melahirkan sebuah hukum itu berbeda. Kalau di Hijaz karena di sana adalah gudangnya hadis dan sunnah begitu, itu mereka tidak keluar dari situ. Ya, dalam ijtihad mereka hanya menggunakan hadis saja, hadis dan sunnah begitu selain Al-Qur'an ya maksudnya. Hadis dan sunnah selain Al-Qur'an. Karena memang problematikanya itu tidak terkontaminasi oleh budaya lain begitu, dan juga hadis itu banyak di sana sehingga kalau mau ijtihad pun mereka itu ya wis kita kembali ke hadis saja begitu. Lah ketika tidak ada misalkan dalam hadis mereka tawakuf gitu. Tawakuf itu wis enggak ikut-ikutan gitu. Ya. Nah, kalau di daerah Kufah ataupun Basrah ini banyak menggunakan ra'yu, banyak menggunakan pendapat ya, apa ya namanya? akal ya, pendekatan akal yang lurus katanya begitu ra'yu itu. Ya, jadi karena apa? Di sana itu hadis sedikit ya, karena jauh sekali itu mau pendistribusian hadis ke sana itu sangat jauh sekali begitu. Biayanya iya, enggak ada. Belum ada Shopee Express ya. Belum ada WA. Belum ada WA gitu ya. Ya. Jaringan internet apalagi. Ya, jadi jaringannya masih pakai unta. Iya, jaringannya unta begitu sehingga untuk pendistribusian hadis ke sana itu sangatlah minim begitu. Adapun tuntutan kondisi sosial di sana itu sangat luar biasa, sangat dinamis begitu. Karena dia juga selain berada di tanah Kufah, juga dia berdekatan dengan Persia. Berdekatan dengan orang-orang yang berbudaya ajam. Iya, berbudaya ajam, non-Arab. Sehingga di situ wah luar biasa persoalannya. Kalau kita mau pakai hadis saja, ini tuntutannya banyak nggak cukup gitu. Makanya di situ mereka menggunakan pendekatan ra'yu. Disinilah lalu kemudian lahir ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Nah, jadi gitu. Kalau di Hijaz itu di sini ada di dalam kitab ini dijelaskan ada istilah fuqaha us-sab'ah. Ya. Ada istilah fuqaha us-sab'ah itu adalah mereka yang yang memiliki kecenderungan dalam fikih. Ya, wa qad istahara min madrasatil Hijaz, ini khusus di Hijaz al-fuqaha us-sab'ah. Qala Ibnu Qayyim fi Ilamul Muwaqqi'in wa kana bil Madinah minat tabi'in Ibnu Musayyib. Ya, ada bisa Ibnu Musayyib juga bisa, terserah lah ya. Sini ada dua soalnya pembacaannya. Wa Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hashim, Sulaiman bin Yasar, wa Abdullah bin Utbah ibni Mas'ud. Wa haula hum al-fuqaha. Mereka itu adalah ahli fikih di tanah Hijaz. Tapi di tanah yang lain juga sudah disebutkan sebenarnya tadi oleh Gus Mirza bahwa dinamika perkembangan fikih itu juga menuntut adanya ulama di setiap masing-masing daerah itu. Misalkan di sini ada Abdullah bin Abbas, ini adalah siwarus sahabah gitu ya. Sa'id bin Al-Musayyib tadi sudah bahwa ini biar enggak diketawain ya. Bacanya Musayyib tak Musayyab bahwa Abu Muhammad Sa'id bin Musayyab atau Musayyib. Wal Musayyab bi fathil ya al musannah min tahtiha musyaddadah. Jadi ada yang mengatakan Musayyab wa ruwiya anhu wa rawa anhu annahu kana yaqulu bi kasril ya. Boleh bi kasril ya gitu ya. Jadi biar enggak ketahuan wah Musayyib. Itu salah satu fuqaha pada masa tabi'in. Ya, pada masa tabi'in. Kalau dari ijtihad fikih yang dilakukan oleh para tabi'in itu apa produknya kira-kira? Kalau tadi kan di sahabat kan ada beberapa produk seperti kodifikasi Al-Quran, seperti tadi sholat raweh dan lain sebagainya tadi ya sudah kita sebutkan. Kira-kira kalau tabi'in punya produk fikih apa kira-kira sebagai contoh? Apa ijtihad fikih mereka? Ijtihad fikih yang beda. Kalau kita berangkat dari tadi ya, sebenarnya ada dua jalan untuk kita berangkat permulaannya. Tadi sudah saya sebutkan salah satunya di bab Khawarij dan Syiah. Itu juga sudah beda antara Khawarij itu yang menolak sunnah ya, produknya itu tadi. Nah, sekarang yang di ahlul hadis wa ahlul ra'yi tadi. Nah, ahlul hadis wa ahlul ra'yi misalkan di sini dalam masalah sifatul julus fi shalat. Sifatul julus fi shalat itu duduk pada saat salat itu gimana sih posisinya yang benar? Nah, di sini ada perbedaan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Di sini mengatakan ya fa ahlul Hijaz fir ra'yi al-ghalib yarawna al-julus 'alal waraq al-isra. Jadi duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu yang gimana tuh?
Duduk tawarruk itu ya berarti duduk tahiyat pertama. Ya, yang biasa kita lakukan duduk tahiyat pertama. Duduk tahiyat pertama biar enggak ini saya menjelaskan. Ya. Jadi alwarku itu kan asal katanya dari apa sebenarnya mohon maaf bokong ya. Alwarku itu bokong. Begitu. Jadi bokongnya itu nempel pantat ke pantatnya itu nempel ke apa namanya kaki yang kiri gitu. Jadi dijadikan sebagai tempat duduk gitu. Ini didasarkan kepada hadis an Yahya bin Sa'id an Al-Qasim bin Muhammad arakum al-julus fa nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa ala waraqihi al-yusra wa lam yajlis ala qadamaihi summa qala arani hadza Abdullah bin Umar wa haddatsani anna abahu kana yaf'alu dzalik. Jadi memang Sayyidina Umar bapaknya ini tadi siapa namanya Abdullah bin Umar itu melakukan hal tersebut. Otomatis kalau Sayyidina Umar melakukan hal itu berarti kan dari Rasulullah kan. Yeah. Nah, ini kecenderungan ahlul hadis menisbatkan ini kepada riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah ataupun para sahabat senior begitu. Sedangkan wa amma ahlul Kufah fayarawna ra'yan akhar. Ahlul Kufah itu punya pendapat lain bahwa ayufrisha qadamahu al-yusra 'alal ardi wa yajlisu 'alaiha. Dia pakainya duduk iftirash, duduk tahiyat akhir itu. Ya, jadi menjadikan tanah ataupun bumi itu menjadi tempat duduknya begitu ya. Jadi kaki kirinya itu dimasukkan miring-miring gitu. Ya, agak miring-miring gitu ya. Nah, ini berdasarkan Al-Mughirah an Ibrahim annahu kana yastahibbu idza jalasa ar-rajul fi shalat ayyafrisha atau ayyufrisha qadamahu al-yusra 'alal ardi summa yajlisu 'alaiha. Waqad nas'a ra'yun akhar. Di situ kemudian tadi kan ada tesis, antitesis, ada sintesisnya. Waqad nas'a ra'yun akhar yuwafiqu bainar ra'yain. Jadi menggabungkan kedua pendapat ini bi ayatuna al-julus al-awwal ala ra'yi ahli Kufah. Julus di pertengahannya. Ya. Julus yang pertama menggunakan ra'yi ahli Kufah wa tani ala misli ra'yi ahli Hijaz. Jadi gitu. Jadi tabi'in juga di sini sangat kredibel dalam fikihnya. Artinya berarti tabi'in ini memang secara konsep maupun secara teori maupun secara praktis sangat mumpuni untuk dianggap sebagai golongan orang-orang atau angkatan orang-orang yang juga bisa diambil hujah dalam berfikih, gitu ya. Seperti yang dicontohkan oleh Mas Rojak tadi, berarti ada beberapa produk-produk fikih yang diambil oleh para tabi'in, yang dibuat atau yang diistimbat oleh tabi'in, dan itu ada rujuknya, bahkan ya rujukannya juga hadis. Tetapi bisa berbeda juga antara satu ahli Kufah beda dengan Hijaz, padahal sama-sama dari hadis, kan gitu, repot kan gitu. Artinya apa? Berarti kan kita dalam memahami hadis kan nggak bisa dari satu kebenaran tunggal, karena ada kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh orang-orang yang bisa kita anggap benar juga mereka dalam sifat sholah ya. Iya, sholah terkenal banyak. Iya, kalau kita baca muhadzab, kitab muhadzab itu sifat sholah itu gila, itu perbedaannya. Gimana waktu kalau tasawuf kita ngelihat ini kan, ada yang udahlah yang dilihat tetap sujud ya, tetap yang tempat sujud atau yang derajat gini kan repot, kita berbeda. Oke. Sekarang ini kan gini, Pak Wasil, ini agak lain nih orangnya ya. Jadi kalau yang ini ada perangkat-perangkatnya, ini kan ada kitabnya, ada bukunya, ada kitabnya. Ini sudah pisudur kayaknya. Ini betul pisudur ini ya. Ini emang agak lain, beliau ini saking alimnya. Pak Wasil, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada fuqaha minas sahabat, ada fuqaha minat tabi'in, ada para ahli fikih dalam sahabat, ada ahli fikih dari kalangan tabi'in. Dari perbedaan-perbedaan itu lalu muncul istilah ada manhaj, ada mazhab, ya. Lah, gimana itu Pak Wasil? Ya, yang kemudian lahir setelah adanya tabi'in, yang bahkan mungkin para ulama mazhab itu ada yang dari kalangan tabi'in kan gitu ya. Iya. Abu Hanifah. Itu bagian dari tabi'in. Iya betul, bagian dari tabi'in. Kira-kira kenapa kita harus ikut mazhab? Kenapa kok nggak langsung aja kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan? Kenapa nggak kita mandek aja di sahabat gitu loh? Kan sahabat juga banyak yang pinter-pinter. Kenapa harus tabi'in yang ngomong dan kemudian jadi mazhab? Baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau bicara masalah agama ya, Iya.
maka di situ ada hal yang diistilahkan usul atau pokok-pokok, kemudian ada yang furu, yang bagian cabang-cabangnya gitu ya. Jadi kalau yang usul itu semua umat Islam, baik yang ulama ataupun yang awam, itu pasti sepakat kalau dalam Islam sholat itu ya 5 kali dalam satu hari. Kalau ada yang 6 kali repot ya. Ya 6 kali itu mungkin ngodok subuhnya ya. Subha berarti ya. Subuh bareng Tuhan. Hal-hal yang usul ini mesti tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan dalam usul hal-hal yang pokok dalam ajaran Islam itu bisa dipastikan oh ini sudah bukan Islam. Oke. Ya. Kemudian di hal-hal yang furu, ya. Misalnya dalam kasus sholat, ya tadi muncul akhirnya isyarah atau menunjukkan tangan di dalam tahiyat akhir itu bagaimana gitu ya, ucapkannya saat illallah apa la ilaha bagaimana ya, atau posisinya ya ke bawah apa yang muter ini kalau ya iya betul itu gak problem. Jadi banyak sekali itu perkhilafan ya. Mungkin ada juga tentang misalnya mengangkat tangan. Kita ada yang riwayat yang seperti ini. Hadwa mangkibaiki itu seperti apa? Lurus ke dagu bahu ya. Ada yang di telinga seperti ini. Bahkan ada yang modelnya diputar seperti ini. Silat kayak gini. Ini pendekar tadi itu. Kalau jambu gimana? Gini. Nah, ini kan perkhilafan ini muncul dari perbedaan riwayat ya. Seperti yang dikatakan Gus Mirza tadi. Bahwasanya memang ada beberapa hadis yang sampai pada satu sahabat namun tidak sampai pada sahabat yang lain. Nah, oleh kurun setelahnya, ini kan mereka setiap para sahabat ini punya murid. Kalau yang kata Pak Rozak tadi, misalnya di Hijaz kita mengenal Madrasatul Hijaz, ya, di Kufah, ya, di Basra atau di daerah Irak itu kita mengenal Madrasatul Kufah, gitu ya, atau Ahlur Ra'i ya terkenalnya, walaupun tidak semua orang ulama-ulama yang di situ juga Ahlur Ra'i semua tidak ya. Kemudian perbedaan-perbedaan ini kemudian ketika tambah akhir, nah umat ini semakin banyak, Islam semakin luas gitu ya, perkhilafan ini semakin banyak, masalahnya makin banyak, semakin banyak kepala yang beragama Islam ya. Begitu. Nah, ada faktor-faktor daerah yang berbeda, yang kata Pak Rozak tadi. Kufah itu adalah bekasnya Persia gitu, yang mana di situ banyak non Arab. Nah, ini kan memunculkan cara pandang berfikih yang beda dengan yang ada di Madinah gitu ya. Nah, ulama-ulama setelahnya itu ya mencoba memikirkan gitu ya, bagaimana cara merumuskan dalam memutuskan sebuah hukum gitu ya. Jadi apakah hadis itu bisa dijadikan sebuah patokan atau rujukan hukum? Nah, itu kan akhirnya memunculkan kaidah-kaidah yang berbeda di antara para ulama. Misalnya Imam Syafi'i akhirnya ya membuat kaidah bahwasanya hadis yang sifatnya mungqati atau sanadnya terputus ini tidak boleh dijadikan patokan sebuah hukum. Atau hadis mursal misalnya, hadis yang teksnya itu dari tabi'in langsung ke Nabi, sahabatnya nggak ada lah, ada orang bicara hadis seperti ini bisa dijadikan patokan hukum apa tidak gitu kan. Nah, Imam Syafi'i akhirnya merumuskan mursal ini, hadis mursal yang modelnya seperti tadi, tabi'in langsung ke Rasulullah tidak melalui penyebutan sahabat, ini tidak bisa diterima kecuali beliau memberikan syarat hadis mursal tadi disampaikan oleh kibarut tabi'in, misalnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib ya Pak ya. Musayyib ya. Nah, itu karena ada kemungkinan ya, karena
mungkin ini menurut saya saja ya. Mungkin Said bin Musayyib ini merasa lebih lebih kredibel daripada sahabat, karena menurut Gus Mirza tadi tidak semua sahabat itu kualifikasi pengetahuannya itu tinggi ya, atau analisisnya itu tinggi gitu ya. Nah ini tidak menyebutkan sahabat itu. Nah kan tadi permasalahannya sangat banyak. Jadi orang-orang setelah imam mazhab ya, seperti murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Abu Hanifah, murid-muridnya Imam Malik, murid-muridnya Imam Ahmad, ini kan kerepotan. Daripada saya bicara hadis dari awal dari Rasulullah, sahabat saja sudah banyak permasalahan ya. Tapi ini Gus makin banyak gitu ya, makin meluas. Apalagi kita ini gitu Pak. 15 Hijriah. Abad ke yang Al-Quran gak hafal ya, hadis gak hafal, taunya hadis satu, an-nadhafatu minal iman. Wah itu bukan hadis. An-nadhafatu minal iman. Iya kan. Iya. Itu yang diterangin kemana-mana lagi ya. Jadi ya muncullah madhab itu. Jadi ya kita akhirnya sudah kita ikuti satu madhab ya, kita ikuti kaidah-kaidahnya, cara berpikirnya bagaimana. Ya itu yang kita ikuti. Untuk orang-orang awam yang seperti kita, itu perintah di Al-Quran itu kan jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya kalau kita nggak tahu, kita lemah, kita tidak punya tidak punya bekal untuk lari ke sana, ya kita langsung saja bertanya kepada yang ahli saja gitu. Betul. Jadi munculnya madzhab itu karena saking kerepotannya para ulama setelah kurun tabi'in, pada saat sahabat sudah mulai habis, ya satu persatu sudah mulai dipanggil Allah kan gitu kan, ada ketakutan bahwa dulu terus siapa nanti yang dipakai untuk bertanya, karena kan sudah ada gurunya kan gitu ya. Nah lalu kemudian berarti apa yang dijelaskan oleh Pak Wasil tadi, bahwa kenapa kita harus memadzhab, karena memang kita ini sudah terlalu jauh dari kurunnya Rasulullah, sehingga kita ini tidak mampu, apalagi yang juz amma tidak lulus itu kan ya, repot itu kan. Kalau mau jadi ahli mufasir kan repot ya, alif lam mim bacanya alamim kan repot ini. Alama atau repot ini kalau dibuka lagi keren di situ ya itu. Atau toha itu dibaca tahu. Repot itu ya. Jadi ayat-ayat seperti itu dibacanya salah, baca Al-Qur'annya belepotan. Kalau disuruh untuk langsung kepada Al-Qur'an dan hadis, bagaimana jadinya? Itu kan akhirnya muncul bahwa ulama memberikan alternatif. Oh ini loh ada macam gitu ya. Oke. Jadi kira-kira proses dalam membentuk mazhab itu seperti apa Pak Wasil? Silakan. Kenapa ini kemudian ada mazhabnya Syafi'i, kemudian ada mazhabnya Hambali, ada mazhabnya Maliki, ada mazhabnya Hanafi. Itu proses istimbatnya sehingga kemudian bisa dikatakan ini istimbatnya mazhab ini istimbatnya mazhab ini. Itu gimana prosesnya? Sebetulnya seperti ini ya, seperti yang dikatakan Pak Rozak tadi. Jadi kenapa ada mazhab? Ya. Itu muncul dari kecenderungan cara berpikir. Ya. Kecenderungan cara berpikir dalam memutuskan hukum itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Seperti misalnya tadi di Kufah itu hadis tidak terlalu banyak seperti yang di Madinah yang tumpuannya ahli hadis gitu ya. Nah itu kemudian ya para muridnya itu meneruskan saja. Kita ambil contoh lah yang familiar lah di antara kita, keruwetan dalam memutuskan atau kita memahami sebuah teks Al-Quran misalnya. Di Al-Quran itu aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Ya. Ini adalah bagian sesuatu yang membatalkan wudu. Nah kemudian ulama berbeda-beda mengartikan lamastum. Lamastum itu apa sih sebetulnya? Menyentuh dalam makna yang hakiki, ya hakikatnya seperti itu, atau bermakna majas. Menyentuh itu artinya
Itu Pak. Menyentuh maksudnya ada pekerjaan yang lebih keterusan daripada menyentuh gitu ya maksudnya ya. Pekerjaan Dan terusan. ini semuanya dikuatkan oleh masing-masing punya dalil yang kuat gitu. Semisal ya Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan itu membatalkan. Jadi yang membatalkan itu memang benar-benar menyentuh. Kenapa? Karena dalam banyak hadis sekali ya, sebenarnya ada siapa itu ya Ma'is itu ya yang ngaku ke Rasulullah saya berzina. Kata Rasulullah itu qabil autal mus. Jangan kamu cuma mencium atau hanya bersentuhan saja. Oh berarti hadis lamsu yang ada di hadis itu memang benar-benar diartikan sebagai menyentuh. Atau dalam hadis lain semisal Rasulullah pernah jauh al-yadu zinaha al-lamsu. Tangan itu zinanya tangan gitu ya adalah menyentuh. Oh, berarti kata lamsu dalam hadis itu diartikan sebagai menyentuh. Nah, tapi Imam Hanafi ya, Imam Abu Hanifah memaknai lamastum itu tidak. Lamastum itu jima atau bersetubuh. Lebih dari menyentuh. Lebih dari menyentuh, tidak hanya menyentuh langsung batal, tidak. Harus ada perkelahian. Harus ada perbuatan lain. Ada perbuatan lain. Nah, kenapa kata Imam Abu Hanifah dalam Al-Quran banyak sekali ya kata-kata lamsu atau yang semacamnya itu diartikan sebagai jimat. Misalnya di mana itu ayat tolak qabla an tamassuhunna gitu ya. Kalau intolaktumu intolaktum min qabla an tamassuhunna itu ya, saya enggak hafal Quran. Jadi enggak cocok jadi mustahil. Hanya ngikut-ngikut saja. Dari madhab. Nah, Dari mazhab. ada kasus pertolakan ya. Setelah sebelum ada tamassu. Tamassu itu apa ya? Kalau diartikan nyentuh ya tidak apa ya? Enggak cocok gitu ya. Jadi di Al-Qur'an itu disebutkan tamassu itu artinya jima. Maka oleh Imam Abu Hanifah sentuhan itu yang batal adalah atau lamastum itu yang bisa membatalkan itu adalah jima. Jadi kalau menyentuh ada penengahnya Pak. Oh, ada penengahnya. Iya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah akhirnya menengahi ini. Ya. Imam Ahmad sama Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwasanya yang batal itu adalah sentuhan yang mirip dengan jima. Yaitu apa? Sentuhan yang mirip dengan jima. Itu apa? Yaitu sentuhan yang menimbulkan syahwat. Sentuhan yang menimbulkan syahwat. Jadi sentuhan yang dibaring indikatornya membatalkan itu adanya syahwat. Nah, itu apa namanya? Salah satu keruwetan gitu ya. Dalam menjatuhkan hukum di mana. Jadi memang sangat ruwet ya. Kalau ruwet begini ya mending kita ikut aja kan ke mazhab kan. Tapi bukan berarti kita nggak belajar ya Pak Wasil ya. Tetap belajar menghadirkan agama dalam kehidupan kita. Tetapi kan kita tidak mampu atau tidak bisa masuk kepada derajat mujtahid sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanifah, Abu Hanifah. Jadi kita artinya kita belajar agama tapi derajat kita seberapa kuat pun kita belajar agama tidak akan mampu menyaingi beliau-beliau. Kan gitu ya. Oke. Pak Wasil, ini kan ada terakhir ini. Memang gongnya ini memang harus luar biasa ya. Ini kan tadi dikatakan bahwa kita kenapa ada mazhab, kenapa mazhab bisa terbentuk karena adanya sahabat, adanya tabi'in, perbedaan-perbedaan yang segala macam lah tadi yang sudah kita bahas. Kira-kira berikan kita alasan Pak Wasil, kenapa kita harus bermadzhab? Kan bisa aja kalau sudah ada hafal Al-Quran kita bisa menafsiri sendiri, berbahasa Arab bisa nafsiri sendiri gitu. Kenapa kita harus bermadzhab gitu? Bermadzhab itu apa? Kita harus memahami bahwasanya bermadzhab itu adalah kita mengikuti seorang imam. Atau kita mengikuti
banyak imam pun boleh ya. Ya, boleh. Ya, banyak imam pun boleh. Artinya bermadhab itu adalah kita memahami Al-Quran dan memahami sunnah atau hadis itu sesuai atau menurut metode pemahamannya para imam itu. Gitu ya. Nah, kalau dikatakan bermadhab itu kita langsung bermadhab itu kita hanya ikut-ikutan saja, tidak seperti itu. Jadi ada sebuah kisah katanya ya. Ini orang Ini berkisah-kisah. ada seorang perempuan ini ditanyakan oleh seorang hakim, kamu mau saya kasih hukum atau keputusan hukum ini menurut siapa? Menurut Al-Quran atau menurut Imam Syafi'i? Dan kata jawaban si ibu itu ya, jawabannya sangat mengena ya. Bahwasanya saya lebih percaya Imam Syafi'i itu yang lebih paham terhadap Quran daripada kamu sendiri yang memahami Al-Quran itu. Iya. Jadi memang kenapa kita harus menghadap? Karena dari berbagai diskusi yang kita lakukan barusan, bahwa madhab itu hadir untuk mengkompromikan pendapat. Karena dengan berbagai pendapat tadi itu, mungkin ada jutaan pendapat atau ribuan pendapat yang masuk kepada kita tanpa adanya orang-orang yang berjasa untuk mengkompromikan. Oh, ini pendapat ini loh, ini yang cocok untuk kamu. Ini pendapat ini loh, ini yang mungkin bisa jadi alternatif. Artinya kan mereka memilah-milah mana kira-kira pendapat yang bisa kita lakukan dengan kondisi kita gitu ya. Kondisi yang memungkinkan bagi kita, baik secara geografis, psikologis maupun secara kemungkinan lain yang bisa kita lakukan. Nah, gitu ya. Posisinya adalah bahwa kita ini saudara seiman. Ya, kita saudara seiman, jadi muslimkan satu orang itu susahnya minta ampun. Ketika sudah punya saudara seiman semuslim, kok menjadi kita kafir-kafirkan, itu kan sangat mubazir ya. Kita akan memperbanyak saudara seiman. Sedangkan ada beberapa kawan kita, saudara seiman juga, yang mengkafirkan karena dianggap sebagai ahlul bid'ah, karena bermazhab dan lain-lain. Maka di sini manhaj yang dikatakan oleh mereka yang harus kepada salafus soleh tadi yang saya katakan, yaitu kurunnya mana? Ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan sahabat plus tabiin, tapi dipilih-pilih. Kalau tabiin, kalau sahabat, pokoknya semua ya, pokoknya qaulus sahabat. Artinya berarti apa? Manhaj salaf yang diikuti oleh mereka itu akan lebih sempurna ketika diiringi dengan bermadzhab. Bermanhaj sekaligus bermadzhab lebih sempurna. Mengikuti para sahabat dan mengikuti tabiin itu keniscayaan, tetapi untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan mereka, kita perlu mazhab. Saya kira konkret lah di sini Gus ya. Konkret sekali kita ada di diskusi hari ini bahwa ini loh susahnya kalau gak bermadzhab. Tadi dulu kita sudah jelaskan perbedaan-perbedaannya. Ayo, kira-kira orang awam paham gak itu? Kayak lamastum artinya jima enggak, itu kan perlu belajar. Nah, orang yang belajar pun belum tentu langsung bisa memahami kalau dia tidak belajar dari ulama mazhab. Nah, artinya dengan kompleksitas seperti itu, ayolah bermadzhab. Masa ayolah bermadzhab, masa enggak sih kan gitu ya. Iya, manhaj doang enggak sempurna loh gitu kan. Kita perlu bermadzhab supaya apa? Bahwa kita di sini adalah umat Rasulullah, mana yang lebih dekat dan lebih bisa kita anggap sebagai ajaran Rasul, ajarannya Allah, lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis, ya pastinya adalah ulama-ulama daripada kita sendiri yang menafsirkan ayat Al-Quran itu atau kita menjelaskan isi dalam hadis. Ada tambahan Gus, Mas Rajak? Cukup. Saya kira cukup, sudah konkret sekali kayaknya Gus ya. Dan luar biasa sekali diskusi hari ini para pemirsa yang budiman. Jadi rugi kalau kita nggak bermadzhab. Jadi mari kita bermadzhab dan tetap bermanhaj, karena mengikuti salafus saleh itu juga merupakan perintah. Mengikuti salafus saleh juga iya, bermadzhab juga iya, hidup bermadzhab.
Saya kira cukup sekian diskusi menarik kali ini. Kita tidak akan berhenti dan akan lanjut di diskusi-diskusi berikutnya yang jauh lebih teknis. Saya kira kita akan melanjutkan tren ini bahwa berpodcast itu harus diskusi. Kalau tidak diskusi kita tidak bisa berarti jadi omong doang. Saya kira cukup sekian. Yang baik-baik silakan diterima, yang kurang baik silakan dianggap lalu. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.